Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada pertemuan pertama ya, ada 17 slide, di mana nanti yang terakhir adalah tentang latihan soal ya. Pada MSDM, pertemuan pertama adalah tentang perspektif MSDM ya. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya adalah mampu menguasai konsep teoritis sumber daya manusia secara kritis dan sistematis. Sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan perspektif manajemen sumber daya manusia. Materi pembelajaran, ruang lingkup MSDM, pengertian perspektif MSDM, tujuan dan aktivitas MSDM ya. Perspektif MSDM, pengertian manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian ya. Menurut Rifai 2010, mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai rangkaian strategis proses dan aktivitas yang didesain untuk menunjang tujuan perusahaan dengan cara mengintegrasikan kebutuhan perusahaan dan individu sumber daya manusianya. Kemudian ada juga pendapat dari Handoko. Kalau ini setuju ya bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata-mata menjadi sumber daya bisnis kajian manajemen sumber daya manusia. Menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti fisiologi dan sosiologi. Mungkin dia pengalaman sebagai karyawan ya. Ada lagi menurut Sadili 2010. Simamora 2006 juga ada. Kalau dibaca nanti lama ya. Kenapa butuh MSDM? Manusia adalah aset yang paling berharga dalam organisasi, kekuatan organisasi yang tidak bisa dijiplak oleh pesaingnya. Perlu pengelolaan khusus terhadap manusia agar memiliki daya saing yang kuat atau competitive advantage. Pergeseran istilah SDM ya. Manajemen SDM atau Human Resource Management HRM ya. Tema personalia cenderung berkonotasi pada hal-hal yang sifatnya ringan, orientasi pada kesejahteraan pegawai semata, dan hanya berdimensi aktivitas operasional. Ini menurut Exxon 2008. Pergeseran istilah SDM. Istilah human resources, sumber daya manusia, adalah sebuah metafora untuk orang yang bekerja dalam organisasi. Manusia adalah aset atau modal kapital yang paling berharga dan sumber utama penghasil daya saing. Tujuan manajemen sumber daya manusia dan aktivitas. Ini ada tujuan sosial, agar organisasi atau
perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Yang kedua, tujuan organisasional secara formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Kemudian tujuan fungsional, mempertahankan kontribusi Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian tujuan individu, ini ada tujuan pribadi juga ya. Dan dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak dicapai, bermacam-macam sih ya soalnya ya. Antara manajemen personilnya dan manajemen SDM ini ada persamaannya ya. Jadi persamaannya adalah sama-sama bermuara dari strategi bisnis. Manajer lini bertanggung jawab untuk mengelola pegawai. Respek pada tiap individu dan berusaha memenuhi kebutuhannya. Kemudian bersama-sama menyelaraskan kemampuan pegawai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian perbedaannya, MSDM lebih menekankan pada penyelaras strategi dan integrasi. MSDM berdasar pada filsafat manajemen bisnis. MSDM lebih mengedepankan manajemen budaya dan pencapaian komitmen. Yang keempat, lebih menekankan pada peranan manajemen lini sebagai pihak pelaksana kebijaksanaan SDM. Ini ada lingkungan kerja. Ini tergantung personality orang ya, makanya di dalam tes ini ada personality ya. Lingkungan kerja merupakan salah satu penyebab dan keberhasilan dalam melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi juga dapat menyebabkan suatu kegagalan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, karena lingkungan kerja dapat mempengaruhi pekerja, terutama lingkungan kerja yang bersifat fisiologis ya. Sedangkan pengaruhnya itu sendiri dapat bersifat positif dan dapat bersifat negatif. Makanya mentalnya harus kuat ya. Kalau bisa punya dua usaha, kita bekerja dan punya usaha lain ya. Jadi di sana senang, di sini senang gitu loh. Tidak berpengaruh gitu loh. Mentalnya kuat gitu. Menurut, itu hanya ide aja sih ya. Menurut Sudarmayanti 2016, definisi lingkungan kerja adalah keseluruhan atau perkakas dan bahan yang dihadapi. Lingkungan lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Karena bekerja kan ada yang tanggung jawabnya sendiri dan ada yang nanti dipertanggungjawabkan di kelompok ya. Karena kan ada per departemen, per grup gitu ya, per direktorat gitu. Bonusnya juga nanti sendiri-sendiri. Jadi itu harus saling satu dan terkait. Diomelin ya biasa aja. Oh, berarti ada salah ya gitu. Yang biasa aja gitu, karena dimanapun selalu ada ujian. Ganti pekerjaan dimanapun tetap sama ada aja. Rezeki nanti ngikut. Misalnya di sini gajinya kecil, tapi kita punya usaha yang lain gitu ya. Atau suaminya yang bergaji gede gitu. Jadi di sana senang, di sini senang. Atau punya warisan gitu. Pokoknya yang enjoy aja gitu.
Karena kita dapat pekerjaan tidak selalu yang kita senangi ya. Menurut Ghazali 2014 juga menyebabkan bahwa lingkungan kerja merupakan keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Ini nutupi kepalanya ya, makanya saya geser-geser. Kemudian pendekatan, ini ada 3 pendekatan menangani masalah SDM. Ada pendekatan mekanis. Apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, maka unsur manusia dalam organisasi disarankan dengan faktor produksi lain, sehingga pimpinan perusahaan cenderung menekan pekerja dengan upah yang minim, sehingga biaya produksi rendah. Pendekatan yang kedua adalah paternalisme ya, merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain. Pendekatan sistem sosial memandang bahwa manajemen sumber daya manusia atau personalia merupakan proses yang kompleks dengan kekomplekan kegiatan manajemen sumber daya manusia, maka pimpinan perusahaan mulai mengarah pada pendekatan yang lain, yaitu pendidikan sistem sosial yang merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungannya. Ini sampai nutup. Istilah manajemen sumber daya manusia menurut satu ahli dengan ahli yang lain sangat bervariasi ya, tergantung pengalaman para ahlinya masing-masing ya. Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sumber daya, pengawasan semua unsur yang menjadi kekuatan atau daya manusia untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai tujuannya. Jadi perencanaan, pengorganisasian, kemudian penggerakan dan pengawasan ini dapat membuat akan nanti bagaimana akan pengadaan pegawai atau rekrutmen. Biasanya kan karena memang kebutuhannya atau memang ada yang pensiun. Kemudian setelah itu, misalnya setelah didapat rekrutmen dengan berbagai macam seleksi, kemudian ada pengembangan dari pegawainya. Mana yang bagus gitu ya. Kemudian ada kompensasinya. Kompensasinya ini bisa berupa gaji, otomatis ya, bonus, fasilitas, dan lain-lain. Terus ada pengintegrasian, ada pemeliharaan, ada pemutusan hubungan kerja. Ini jika dirasa di kedua belah pihak tidak sejalan ya. Bisa dari karyawannya mungkin dapat pekerjaan yang lain, atau dari perusahaannya yang kepengen mengganti karyawannya yang lain bisa dengan pemutusan hubungan kerja. Wah, ini ketutup terus nih. Kemudian perkembangan manajemen SDM.
Manajemen SDM timbul sebagai masalah baru pada dasawarsa 60-an ya, sedangkan personil manajemen atau manajemen kepegawaian sudah lahir pada tahun 40-an. Antara manajemen SDM dan manajemen kepegawaian terdapat perbedaan dalam ruang lingkup atau objeknya. Manajemen SDM mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pembinaan, penggunaan, dan perlindungan SDM, baik yang berada dalam hubungan kerja maupun yang berusaha sendiri. Definisi MSDM nih ya, ada proses mengatur manusia dalam organisasi, pendekatan strategik, dan koheren dalam mengatur aset organisasi yang paling bernilai, kapitalisasi manusia, mengacu pada kebijaksanaan praktek dan sistem yang mempengaruhi perilaku sikap dan kinerja pegawai. Ini aktivitas MSDM. Ini ada analisa pekerjaan, perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi. Ini kalau sudah menyangkut rekrutmen dan seleksi untuk BUMN dan PNS panjang sekali seleksinya. Kemudian manajemen kinerja, pelatihan dan pengembangan SDM, perencanaan karir dan motivasi kepegawaian, compensation dan benefit, sistem penggajiannya, kemudian hubungan industri, program jaminan kesehatan dan keamanan, manajemen keanekaragaman pegawai. Ini ada rekan strategis bisnis. Manajer SDM harus bisa mengasah naluri bisnis, mempraktekkan falsafah orientasi terhadap pelanggan, customer oriented ya, siaga dengan kompetisi bisnis. Kemudian agen perubahan, ini ketutup lagi. Manajemen SDM harus bisa ini mengelola perubahan, memimpin perubahan dalam fungsi SDM dan pengembangan komunikasi program solving ya, dan mempengaruhi orang, menghargai proses penciptaan. Ini nanti saya ulangi lagi ya. Ini nanti soal dan latihan. Pertama adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan untuk mencapai tujuan tertentu adalah. Kemudian yang nomor 2, agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya disebut. Kemudian sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya adalah. Kemudian fokus pada cara organisasi atau perusahaan bergerak dan kondisi SDM yang ada saat ini menuju kondisi SDM yang digerakkan adalah. Kemudian yang kelima, mempertahankan kontribusi Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi adalah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa maklum ya, ini tanpa edit soalnya.